kasih atas apa yang telah kau berikan kepada hamba selama ini ya Allah. Selamat siang Pak Saleh. Ya, selamat siang Bu. Terima kasih ya atas hasil kerjanya untuk pembebasan lahan di kamar ini. Untuk bonus dan komisi akan segera saya kirim. Oke? Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Mbak. Iya, kita bisa apa minta Bu? Assalamualaikum. Iya, Mbak. Ada Mbak. Oh, dia. Iya, apa nama Mbak? Makasih Mbak, lecing sesuatu. Di Marano juga sehat betul. Kemana ini badannya yo? Oh iya Mak, seperti kami dulu, saya ingin sesuatu Mbak seperti itu. Masih cukup. Iya, cukup supaya mereka juga pada melihat kalau ada istri kita seperti itu. Iya, paling masalah mungkin agak bahasa cukupnya emak ini. Namun emak juga ada budi anak dalam budi puasa. Ya Allah, menunjukkan puasanya. Kalau dibina, dibina rezeki, dibina diangkat derajat menang. Amin Mak. Masuk.
mereka banyak ini supaya kita bisa eksis ke depan. Titip cucu-cucu bapak ya. Sekarang sudah corona yang masih cobaan-cobaan ini pasti ya, jadi kita harus sabar, apa caranya untuk menghadapi cobaan-cobaannya. Selama kamu kuat dengan cobaan-cobaan yang ini tidak perlu sambil berdoa, insya Allah kamu akan dapat keluar dari kehidupan ini. Tak terasa ya Pak ya, kita sudah 35 tahun. Anak-anak sudah besar-besar semuanya, sudah menikah semua, tinggal doa, alhamdulillah sebentar lagi ulang tahun pernikahan kita yang ke-35. Doanya dari Kakak dan anak-anak semuanya tentunya ya Pak. Alhamdulillah, ini kita doa kita bersama tentu, dan ini sebagai wujud dan ikhtiar yang kita laksanakan yaitu kebebasan bahwa anak kita 5 orang yang pertama Ramos, alhamdulillah sekolah sampai kita sekolah itu diselesaikan semua dan sekarang sudah berkarir sebagai anggota dewan ya. Yang kedua Mas Yoga juga kita sekolahkan sampai kelas 2 dan berkarir sebagai notaris berlatih sekaligus sebagai pengusaha alhamdulillah. Yang nomor 3 alhamdulillah si Nisa si Dede sudah kita sekolahkan kedokteran alhamdulillah selesai dan sekarang juga sudah praktek alhamdulillah. Dan keempat si Bella juga sudah eksis punya usaha sendiri setelah pulang dari luar negeri dan sendiri dari Solo. Bella akan lebih maju lagi nanti kalau memang sudah berkeluarga. Dan yang nomor 5 ya namanya Iwan, dia sekarang masih sekolah, mudah-mudahan sekolah yang rajin dan insya Allah akan seperti kata-katanya atau pemahamannya yang lain. Kan sudah 35 tahun, sebentar lagi memang kepengen mengadakan ulang tahun pernikahan kita. Mau minta hadiah dari Papa. Sebentar lagi perjalanan kita ke 35 tahun dan kita sudah lihat bagaimana kita
apa lagi yang meminta sekarang? Semuanya saya sudah nggak mau lagi Pak. Saya hanya ingin satu, hadiah yaitu rumah Allah. Rumah Allah. Iya Pak. Pasti masjid. Iya Pak. Masjid yang sesuai perintah lama dan sudah saya jadikan. Alhamdulillah hari ini bisa berjaya wujudnya. Jadi saya bahagia dengan ke-35 tahun perkara wujudan. Masya Allah, alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak telah mewujudkan cita-cita mama ya Allah. Terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya ini semua berkat doa kita bersama dan kekuatan kita yang tentu atas nama selama kita benar doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, ustaz yang insya Allah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa membantu dan bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama, terutama permintaan mama masjid. Nah ini masjid sudah kita bangun, alhamdulillah sudah selesai dan tak ada kurang satu apapun. Dan tentu semua ini terjadi karena memang dukungan dan doa dari Mama Al-Qudu. Sebagai ini Bapak sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, dan dukung terus, doa terus. Pak, Papa nggak perlu mengucapkan terima kasih sama Mama. Mama ini cuma sama Allah dari Papa. Bagaimana keadaannya? Mama sangat terima kasih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan semua anak kita bisa menjadi apa yang seperti kita ceritakan. Terima kasih, terima kasih.
Bagi saya, beliau adalah senior seorang tokoh yang memiliki integritas, baik sebagai politikus maupun sebagai pengusaha yang sukses. Semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi siapapun yang membaca ini. Semoga lahir pemikiran serta kemauan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Masih beliau mendapat atas 62 tahun beliau. Semoga sehat dan sukses selalu memberikan kebaikan dan inspirasi bagi siapapun. Terima kasih. Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh Senawi SHMH yang bertepatan dengan hari kelahiran tanggal 16 Maret 2022 mungkin bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat khususnya di bidang bisnis dan politik. Semoga Bapak Haji Muhammad Saleh Senawi diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terus berkontribusi launching seremoni buku pada sore hari ini nanti akan ditandai dengan menempelkan pertanyaan ke arah screen. Jadi nanti Bapak dan juga Bu, kita akan hitung bersama-sama mundur dari 3, 2, 1 baru ditempelkan telapak tangan ke arah screen dan langsung kita menyuarakan selamat untuk launching seremoni pada sore hari ini. Betul sekali Indah, dan tentunya kami hadirkan kepada bapak-bapak yang kami hormati ya, Kakak Rano, Bapak Haji Saleh Asnawi dan juga Bapak Komar, Bapak Yuri untuk sama-sama kita menyentuh tangan kita masing-masing di layar besar. Baik, bagaimana sudah Bapak semuanya ada di Indah, pada kali ini kita lakukan siap-siap Indah pada kali ini kita bersiap untuk bisa memegang dari sebelah kanan posisi. Agar mau boleh sedikit bergeser ke sana sendiri ya. Baik, oke. Kalau begitu kita hitung bersama-sama. Sudah siap Bapak? Bapak Ibu sudah siap semuanya ya? Kita akan hitung bersama-sama dulu. Dari 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi launching dari buku biografi pengusaha fungsi Jalan Lurus Ketukangan yang melihat karena tercipta. Baik, kita Dan sekali lagi selamat untuk launching buku biografi pengusaha dan politisi Jalan Lurus. menginspirasi generasi muda berbagi pengalaman hidup di bidang politik dan sosial. Sudah ada, terima kasih. Abang Komar ya. Baik, Baik, ke arah audiens kembali, Bapak kami mohon izin. Baik, dan berikutnya mungkin boleh sedikit bergeser lebih dekat lagi dan juga maju ke depan. Kita akan mengabadikan foto bersama terlebih dahulu. Setelah ini baru nanti kita akan foto dengan buku yang telah dilaunchingkan. Baik, kita foto terlebih dahulu, silakan. Kami mengatakan kepada kalian jajaran yang terhormat dan terhormati untuk mengabadikan yang terlebih dahulu. Ya. Dan tentu pada kali ini, alhamdulillah luar biasa telah launching buku biografi pengusaha politisi Jalan Lurus yang telah tercipta dan berguna untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia dan terutama rekan-rekan dari Kota Tangerang. Baik, kita mulai foto bersama. Saya akan mulai begitu, boleh menghadap ke arah kamera. Kita akan mulai dari 3, 2, 1. Baik, sekali lagi dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Mungkin mau dilepas maskernya Mas Rano, boleh? Sebentar? Boleh? Baik, dan boleh sekali lagi baru nanti kita akan memberikan foto secara simbolis dan kita akan mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak dan berikutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Haji untuk sekiranya dapat memberikan secara simbolis buku biografi yang telah diluncurkan pada sore hari ini. Kami persilakan. Baik, oleh kali ini kita akan haturkan tentunya untuk pemberian secara simbolisasi, yaitu sebuah buku yang begitu luar biasa rekan-rekan tercinta dan sedang fotografer kita untuk mengabadikan momen terlebih dahulu yang ini kepada Bapak Toto luar biasa ya kita haturkan. Dan pada kali ini kepada putra tercinta Kakak Rano dan kami haturkan untuk fotografer kita untuk mengabadikan momen. Selanjutnya kami persilakan dari Bapak Haji Saleh Asnawi kepada Bapak Elmi Selamat Hadis Kepala Wisata Kota Tangerang Selatan. Dan selanjutnya kepada Abah Komar yang paling lucu hari ini luar biasa. Tepuk tangan kepada seluruh jajaran yang kami hormati. Boleh mengabadikan momen terlebih dahulu. Kami persilakan kepada
kepada tokoh-tokoh Pak Haji Saleh Astawi kepada seluruh rekan jajaran sambil memberikan buku tersebut. Pak Haji boleh diberikan juga bukunya Pak untuk diabadikan foto bersama, silakan. Pasti setelah ini akan ada penandatanganan secara simbolis, namun boleh kita abadikan momen spesial ini terlebih dahulu. Boleh menghadap ke arah kamera Bapak, dan saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Boleh kamera? Bebas dulu kita angkat jempolnya, boleh semuanya. Iya, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Luar biasa rekan-rekan sudah terima kebetulan. Terima kasih Pak Haji, boleh satu lagi Pak Haji. Yang terhormat Pak Mulus Basri, anggota DPR MPR yang baru saja tiba, terkait rapat dulu ya. Yang terhormat para anggota DPRD yang hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Toto dan Bapak-Bapak, Pak Wiwi, Kepala Dinas Pariwisata, dan para pejabat di Tangerang Selatan yang hadir dalam kesempatan ini. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Khusus untuk Pak Utung Stanley sebagai penulis buku biografi saya yang menginisiasi untuk membuat buku biografi saya adalah Pak Utung Stanley. Yang saya hormati Pak Budi, ini keluarga saya, Pak Doni dan Ibu, serta keluarga besar yang hadir dalam kesempatan ini, dan Pak Edwin dari BTN, serta jajaran Pak Adi Juri dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan inayah kepada kita semua. Bahwa hari ini, sore ini, dengan tidak terencana dan beberapa bulan yang lalu, atau tidak pernah terbayangkan kita dan beberapa saat yang lalu, bahwa hari ini ternyata kita dipertemukan terus terakhir dalam rangka untuk peluncuran buku biografi saya. Mudah-mudahan keberadaan kita hari ini juga mendapat ridho dari Allah SWT, sehingga apa yang menjadi harapan dalam peluncuran buku ini betul-betul akan terwujud membawa hikmah ke depan bagi kita semua yang hadir. Amin. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, biografi ini dibuat dari beberapa tahun yang lalu. Yang menginisiasi biografi ini sebetulnya dari penulisnya, Pak Uten. Pak Uten ini sahabat saya, dan beliau mengenal saya, tahu saya, karena saya sebetulnya anggota legislatif pada saat itu, dan juga beliau pernah tugas di Lampung. Suatu ketika beliau datang menghubungi saya, Pak Haji, sebaiknya Pak Haji ini dibuat biografinya, karena saya setelah pelajari tentang apa yang Pak Haji alami, tentang sejarah hidup Pak Haji dari Lampung sampai di sini, itu pantasnya untuk menjadi pendidikan, untuk menjadi edukasi kepada anak keturunan Bapak. Kita buat biografi. Saya bilang, Pak Huken, tunggu, saya pikir-pikir dulu apa yang dimaksud, dan berapa bulan kemudian baru saya putuskan. Ternyata memang setelah saya pikir perjalanan hidup saya dari Lampung tanpa dilihat, tanpa dinyana, dan saya berada di kota Tangerang Selatan, dan sekaligus sukses jadi anggota dewan. Ini yang menjadi pikirannya. Kalau gitu Pak Uten silakan buat, saya bilang, tulis, tapi dengan syarat Pak Uten harus cari bahan sendiri
dan Pak Uten silahkan ke Lampung dan saya berikan fasilitas dan sarana di sana, silahkan cari sendiri bahannya apa tentang saya di Lampung. Pak Uten itu tahu berapa bulan bahwa ini di Lampung pelajari semua. Inilah cerita dalam tadi. Dalam tadi yaitu menceritakan isi buku ini. Saya terus terang Bapak Ibu melihat dalam tadi, saya tidak berhenti berderai air mata karena memang saya melihat betul adanya seperti itu. Ceritanya itu betul. Dan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa semua apa yang akan terjadi itu tidak pernah kita akan tahu kecuali Allah yang Maha. Saya akan bacakan apa yang menjadi pikiran saya dan kesempatan ini akan saya sampaikan bahwa dengan kerendahan hati saya ingin menceritakan mengenai proses ikhtiar dan cara berpikir yang saya amalkan selama ini kepada anak, keluarga, dan adik-adik serta penerus bangsa serta lingkungan. Dari film yang sama-sama telah kita saksikan tadi, saya berharap dari film yang kita saksikan tadi, saya berharap terdapat pesan dan pelajaran hidup yang semoga dapat kita ambil bersama, yaitu hidup adalah suatu proses di mana kita sebagai manusia hanya perlu menjalani dengan ikhlas, konsisten, dan tidak lupa selalu diiringi dengan doa. Tentunya dalam kehidupan kita selalu ada naik turunnya, ada fluktuasinya, ada dinamikanya yang harus kita alami. Namun konsistensi pada nilai-nilai yang kita percayai adalah kunci yang buat kita dapat terus eksis di tengah masyarakat. Ada pepatah mengatakan kegagalan dalam masalah hidup tidak akan pernah menjatuhkan kita, karena saya percaya semakin keras kita jatuh, semakin tinggi kita akan melambung. Begitulah hidup, harus melalui proses bertahap. Tidak ada yang kesuksesan yang instan tanpa pengorbanan. Terdapat pesan moral, saya sangat cocok dengan konteks kehidupan saat ini. Belakangan kita melihat berita ramai dengan kasus investasi ilegal bermotif judi yang dibalut dengan kekuatan personal branding, seolah-olah seorang anak muda dapat sukses secara instan dengan bergabung kepada bisnis tersebut. Sebagai orang tua, saya sangat sedih. Terus terang saya sangat memperhatikan tentang kejadian-kejadian terakhir ini yang ada. Melihat kejadian ini, bahkan karena selalu pencapaian harta dari anak muda tersebut, tapi bagaimana cara dan modus yang ada yang dia lakukan seolah-olah menghalalkan segala cara demi mendapatkan status sosial dan kekayaan yang nyata-nyata hanya sesaat. Saya pesan, hidup ini bukan soal mencari harta, tapi harus lebih mencari makna dan hidup agar dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan bekal sampai ke akhirat. Di sini saya melihat ada masalah karakter dari anak muda tersebut yang pastinya bersumber dari kaum ini. Apa dan mana kaum itu? Kaum adalah salah satu aspek terdalam pada jiwa manusia atau biasa disebut hati. Tugasnya menilai benar salahnya perasaan, niat, pemikiran, hasrat, sikap, dan tindakan seorang, terutama pada dirinya sendiri. Kita seringkali
dengan seruan jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Apa yang dimaksudnya? Secara tersirat pesan itu sangat cocok dengan dinamika masalah kehidupan saat ini, di mana banyak orang sibuk melakukan personal branding di sosmed, berusaha memperlihatkan kehidupan yang sempurna seperti seorang sultan. Tapi hati-hati, dan konsekuensi tersebut biasa mencuri dan merusak kolom kita. Maka saya mengajak kita semua untuk mulai membersihkan kolom agar mendapatkan kedamaian batin dan kenikmatan untuk selalu bersyukur kepada Allah di mana dan apapun kondisi dan kondisinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi dapat diperhatikan dari film pada saat saya dirangkul. Saya adalah salah satu pengusaha muda yang pada saat itu umur saya baru 21 tahun. Ketika saya tamat SMA, saya melamar di asuransi Iman Adi. Saya sambil kuliah, karena memang kebetulan alhamdulillah orang tua saya masih mampu untuk menyekolahkan sampai kuliah. Saya sambil kuliah, saya melamar pekerjaan di Iman Adi. Sukses saya menjual asuransi. Ketika saya sukses menjual asuransi, didengar oleh tetangga, oleh teman, oleh ini, dan saya disarankan untuk melamar menjual barang nyata. Asuransi barang tidak nyata, tapi saya bisa sukses jual. Berarti ada satu kelebihan, sehingga saya melamar di Suzuki. Sampai Suzuki saya juga sukses sampai manajer, dan akhirnya saya pindah lagi, dan akhirnya saya dipercaya oleh salah satu perusahaan. Yuk sekarang jangan kerja lagi, buka usaha dan saya siapkan segala sesuatunya, silakan. Begitu kita buka perusahaan, buka dealer, dan alhamdulillah pada saat itu saya maju, eksis terus maju. Saya bergaul karena pada saat itu umur saya baru 25-26 tahun, 23 tahun. Tapi saya memang sudah hobi berorganisasi, sudah hobi berpartai. Tadi diceritakan saya pernah tinggal di partai Pak Muhlis di partai PDI. Saya SMA kelas 1 saya tinggal di rumah partai karena supaya gratis. Tapi ketika ribut PDI perang pada tahun 80-an itu, apa 70 berapa itu, kita kabur semua PDI. Jadi bagaimanapun saya sampai hari ini, walaupun saya bukan orang PDI, tapi saya menghormati orang PDI. Makanya PDI ini bukan dari saya menghormati, karena itu sesuatu saya. Dan beliau paling tidak ada saham atas keberadaan saya hari ini. Nah, singkat cerita, saya melalui terus eksis. Akhirnya saya bekerja sama dengan bank. Saya ingat betul Bapak Ibu, ini ada orang bank dari BTN pada tahun 82-83 itu, Bank BTN sama Bank BRI itu baru diberikan prioritas pada pemerintah untuk memberikan kredit umum pada saat itu. Karena masih awalia untuk memberikan kredit umum, siapa pun berdekati, siapa yang bisa berdekati pasti dikasih kredit besar. Nah saya waktu itu memang jiwa saya memang mungkin sudah begitu. Saya melihat orang-orang, karena saya kerjasama dengan bank, waktu itu memberikan kredit bukan seperti sekarang Pak, leasing segala macam. Kita kredit sama bank untuk memberikan kredit motor, tapi kita yang avalis bertanggung jawab kepada bank. Kita yang menentukan bunga kepada bawah. Sehingga pada akhirnya saya rekayasa sehingga orang yang mau beli motor kredit itu tidak pakai uang muka, bahkan bisa saya kasih uang. Itu berhasil itu sampai. Nah saya terakhir singkat cerita terakhir saya terbuai karena anak muda, masih ini terbuai dengan keputusan pemerintah pada saat itu tahun 85 itu ada pemerintah akan memberikan subsidi, memberikan bantuan kepada usaha swasta nasional untuk membuat perkebunan. Disitulah kita dibuat kebunan sawit tadi, saya jatuh habis. Dan pada saat jatuh itu orang-orang yang tadi saya bantu, yang tadinya supir, saya kasih bonus kredit tanpa uang muka dan bahkan mereka saya kasih modal.
yang tadinya tetangga jadi connect, saya kasih kesempatan untuk ini, semua berusaha dan mereka eksis semua. Ketika saya jatuh, mereka juga lah yang membuat saya jongkok ke Islam. Mereka yang diajarkan saya, mereka yang ini saya. Nah akhirnya kesimpulannya, kepercayaan diri saya sudah hilang pada saat itu, saya tidak ada. Semua orang sudah a priori dengan saya, karena saya sudah jatuh. Walaupun tadinya sanjung-sanjung, tapi akhirnya a priori. Maka sabar berapa tahun setelah kejatuhan, saya tunggu, sabar, kita lihat, cuma tidak bisa juga tembus. Ini sekedar saya ceritakan ini supaya menjadi pelajaran, supaya ada hasil daripada nonton film tadi. Bahwa saya berapa tahun kemudian saya tidak bisa tembus. Kenapa? Ternyata memang orang semua sudah priori dengan saya. Mereka nggak melihat bahwa ini pilot massal karena peraturan pemerintah, karena gerakan Sumarlim pada tahun 87. Barangkali bapak-bapak ada itu. Sumarlim gerak sesuatu itu harus semua, tidak ada kredit lagi, tarik semua. Bank tidak boleh berikan kredit. Akhirnya kita di stop semua. Saya pada saat itu sudah taruh uang kepada perkebunan, sudah memberikan modal untuk membeli beberapa hektar, ribu hektar dengan uang muka. Sepondok-pondok sukses, itulah seperti yang terjadi sekarang. Terjadi sekarang ini betul-betul nyata. Yang beberapa di TV sekarang ini betul-betul nyata. Kita sangat prihatin gitu. Karena memang tak mungkin kita bisa sukses itu tanpa ada suatu dinamika atau cobaan-cobaan yang ini. Saya kira demikian. Hati saya agak dongkol melihat tingkah laku mereka, dan pada akhirnya saya juga semakin terjebak, semakin tidak berhasil. Nah, ketika saya hijrah ke Jakarta, saya lupakan semua masalah di Lampung. Saya membuka lembaran baru dengan kondisi yang baru, dengan hati yang baru, tanpa ada kenalan lama. Ternyata saya berhasil. Artinya itu semua dari kalbu, dari hati. Karena hati, setelah saya pelajari, ternyata hati inilah yang akan menimbulkan suatu aura, daya tarik untuk berkomunikasi atau berinteraksi pada orang lain. Orang lain akan tertarik interaktif dengan kita, tertarik bercengkrama dengan kita apabila muka kita, aura kita disenangi oleh dia. Tapi kalau hati kita dongkol dan sebagainya, akhirnya aura kita tidak akan menyenangkan orang lain, sehingga orang tidak tertarik untuk berhubungan dengan kita, dan disitulah kita tidak ada rezeki yang datang, karena pada dasarnya rezeki itu dibawa oleh manusia-manusia juga. Oke.